Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan materi tentang akhlak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Larasati Nurmadia Ratri. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Husna dari kelompok 6. Nama saya Bintang Mulia Husna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khuluq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Menurut istilah, akhlak adalah sebuah sifat yang tertanam dalam diri manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Kata akhlak diartikan sebagai tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali. Seorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dalam dirinya dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering berulang-ulang sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian akhlak menurut para ahli atau ulama. Yang pertama, menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu. Yang kedua, menurut Ibnu Maskawai. Pengertian akhlak menurut Ibnu Maskawai yang berarti sifat yang tertanam dalam jiwa seorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga, menurut Ahmad bin Mustafa. Menurutnya, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaannya, di mana keutamaannya itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan pikiran, marah, dan syahwat atau nafsu. Yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantoro. Beliau juga menegaskan bahwa akhlak merupakan sifat ketertiban atau tata di dalam hidup manusia, lahir dan batin, sehingga hidup manusia itu terlahir berbeda dengan hidup makhluk-makhluk yang lain. Yang kelima, menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sebuah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan bermacam-macam perbuatan baik dan buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan akhlak. Manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah yang dalam kehidupan kesehariannya selalu berinteraksi dengan sesama. Maka dari itu, mereka akan membutuhkan sebuah tata cara atau cara berkomunikasi yang baik supaya hubungan yang terjalin menjadi hubungan yang harmonis, tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Dan inilah tujuan dari keberadaan akhlak. Seperti yang sempat disinggung di atas, bahwa manusia merupakan makhluk terbaik ciptaan Allah SWT. Terdapat dalam surat Atin. Tentunya ia memiliki ciri khas tertentu yang kemudian dapat membedakan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Manusia sangat khas dengan akal yang dimilikinya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seluruh kebaikan itu dapat dikenali dengan akal. Karena kemudian akal ini akan digunakan oleh manusia sebagai alat penimbang atau timbangan untuk melakukan sebuah perbuatan. Berikut tujuan dari akhlak. Yang pertama,
Akhlak bertujuan untuk membentuk pribadi yang luhur dan mulia. Yang kedua, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang ketiga, dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Yang keempat, mengarahkan kehidupan manusia. Yang kelima, dapat mengontrol perbuatan manusia. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam akhlak. Secara garis besar, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Yang pertama, akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah itu merupakan akhlak yang mulia. Dilihat dari segi hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, akhlak yang mulia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah merupakan pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu akhlak terhadap diri sendiri, yang artinya menghargai, menghormati, menyayangi, dan menjaga diri sendiri dengan sebaik mungkin. Karena sadar bahwa dirinya sendiri itu sebagai ciptaan dan amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Yang itu sangat banyak sekali contohnya, yaitu ada berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga, berusaha menimbulkan kasih sayang serta menarik simpati orang lain, memberikan sumbangan atau suka memberi, membantu dan memudahkan urusan sama manusia. Yang kedua yaitu akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah itu merupakan akhlak tercela. Yang itu contohnya ada berdusta atau berbohong, mengumpat, mengadu domba, iri hati, congkak, riya, ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain, menghardik anak yatim, dan berani kepada orang tua. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak itu ada 5, yaitu yang pertama akhlak pribadi, yang kedua akhlak berkeluarga, yang ketiga akhlak bermasyarakat, yang keempat akhlak bernegara, dan yang kelima akhlak beragama. Yang pertama, akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsafi dan menyadari dirinya sendiri. Karena hanya dengan insaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama. Yang kedua adalah akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam ajaran Islam mengarahkan pada orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat. Pendidikan kesusilaan atau akhlak tidak dapat terlepas dari pendidikan sosial kemasyarakatan. Kesusilaan atau moral timbul di dalam masyarakat. Kesusilaan atau moral selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Sejak dahulu, manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain, tetapi berkelompok-kelompok, bantu-membantu, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi. Ini merupakan apa yang disebut masyarakat. Kehidupan dan perkembangan masyarakat dapat lancar dan tertib jika tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat bertindak menuruti aturan-aturan yang sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu. Tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Dan ketahuilah bahwa engkau adalah salah seorang dari mereka dan engkau timbul tenggelam bersama mereka. Kemudian yang kelima, akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.